dari seorang anak kecil yang suka dibully gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakhsyallah Lidinillah, ya, biasa dipanggil Yaksya. Sekarang menginjak di usia 21 tahun. Nah, untuk asal kuliahnya saya dari UIN Radintan Lampung. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menyelesaikan studi, mengambil program studi Hukum Keluarga Islam dengan durasi kurang lebih 3 tahun 4 bulan lah, alhamdulillah. Kemudian kalau kesibukan sehari-hari mungkin selain jadi mentor di Akira, saya juga sebagai marbot ya atau pengurus masjid di salah satu masjid di Bandar Lampung ya. Nah, itu ada di situ. Kemudian saya juga aktif mungkin organisasi juga, mau itu pun internal ataupun eksternal kampus. Kemudian juga sebagai guru ngaji dan juga sebagai penulis gitu sih. Ya sebenarnya dulu tuh adalah satu cerita yang kurang enak sih ya buat diceritakan, karena memang dulu tuh dari seorang anak kecil yang suka dibully gitu. Jadi kita mau ngomong aja agak sulit ya. Jadi pertama kali saya tuh belajar ya, itu namanya kalau di pondok muhadharah. Itu saya baca teks doang ini, itu kurang lebih 2 minggu saya pelatihan. Kemudian di depan kelas itu kayak yang masih gemetar kayak oh gitu nah. Jadi masih kurang banget, dan di situ mulainya saya bisa ngomong di depan lah, latihan-latihan tipis-tipis, dan alhamdulillah bisa baik lah gitu. Pastinya sangat ya, karena kita lihat teman-teman gitu kan ya, itu udah pada bisa ngomong di depan gitu. Entah apa yang disampaikan tuh kayaknya berbobot gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari diri sendiri kayak, wah kita nih belum punya apa-apa gitu juga. Apa yang kita omong itu masih kayak terpatah-patah segala macam ya. Dan juga dulu tuh punya apa namanya, ya kekurangan tuh berupa kalau ngomong tuh patah-patah. Itu berarti maksudnya kayak gagap gitu, kayak oh gitu segala macam. Jadi ya, agak minder lah. Ya jadi pada saat itu ya di pondok itu kelas 2 MA ya, itu saya diamanahkan sebagai Amir Lughah. Kalau bahasa kitanya itu ketua OSIS tapi bagian bahasa. Gitu. Jadi di situ saya kayak ya kita harus belajar nih gitu. Karena kita gimana mau ngajarin adik-adik ini ya santrinya, kitanya sendiri aja masih terbata-bata gitu. Jadi kita udahlah terabas aja, kita gas aja maksudnya gitu. Jadi masalah takut dan apapun yang disampaikan insya Allah hal-hal yang baik lah gitu. Kalau tantangan terbesarnya ya selain memang ruang lingkupnya tuh suka dibully ya, saya juga kalau ngomong tuh agak gagap dan cedal. Jadi kadang tuh kayak belibet segala macam kan ya. Cuman ya kita harus ya berusaha lah buat menghilangkan tersebut ya. Ya walaupun memang sampai sekarang pun kadang kalau kita gagap ya, kalau kita lagi tremor segala macam juga tetap gagap. Cuman gimana caranya kita di audiens itu ya depan umum ya udah enjoy aja. Yang penting enjoy sih kalau kita mau nggak gagap gitu. Itu sih. Kalau untuk yang seperti itu nggak ada di kamus saya. Nyerah tuh nggak ada. Jadi ketika saya salah nih ya, gimana caranya kesalahan saya yang hari ini itu akan saya perbaiki di hari esok. Bahkan jika pun ada waktu di hari waktu selanjutnya, misalkan siangnya misalkan gitu ya, saya bakal perbaiki di siangnya gitu. Jadi gimana caranya kesalahan-kesalahan saya itu nggak ada kata menyerah, tapi langsung saya perbaiki dengan hal-hal yang bisa lebih baik. Oke, jadi kegagalan ada, tapi kalau nyerah nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang pasti yang pertama saya menguasai materi ya, kemudian juga saya berusaha buat enjoy ya. Kalau ngomong itu kita aja udah takut gitu ya, itu bakal sulit kita memahami ataupun ya kita melihat audiens yang sebutlah ya banyak gitu ya, dan juga banyak orang-orang yang berbeda-beda pemikirannya, dan gimana caranya kita bisa enjoy. Dan enjoy itu biasanya saya lakukan tuh dengan menghela nafas kurang lebih 7 kali 7 hitungan 7, 5, 6, 7 ditahan 5 kali hitungan kelima dan dihembuskan secara sebanyak 8 kali gitu. Jadi itu kayak salah satu bentuk tips ya gimana caranya biar kita bisa tenang dan enjoy. Terus anggap aja audiens itu kawan kita gitu, kayak ngobrol kayak oh kalian loh kawan saya gitu. Jadi kita nggak usah terlalu tegang-tegang amat gitu ya. Juga yang terakhir kita buat suasana tuh lebih baik, lebih ceria gitu ya, dengan ya mungkin pembukaan yang dengan pantun kah, ataupun kita sapa-sapa audiens dan sebagainya gitu sih kurang lebih.
Singkatnya, dari anak kecil yang suka dibully hingga seorang anak dewasa yang sedang dipuji. Jadi kayak kita tuh berawal dari anak kecil yang dibully gitu ya. Ya pokoknya sehari nggak nangis kayaknya bukan Yaksha itu. Karena pernah ya, ini sedikit cerita ya. Dulu itu satu kelas ada anak kecil ini anak kawan saya gitu. Dia tuh ngomong kayak gini ke teman-teman yang lain. Coba kalian hitung sampai 3. Pasti Yaksha ini nangis kan. Dan mereka ngitung satu kelas tuh ya. 1, 2, 3 saya nangis. Tanpa ada sebab yang jelas tuh nggak tahu banget ya, tapi itu nangis beneran. Dan itu salah satu cerita yang bakal saya sampaikan gitu ketika ada orang yang alah Yaksha kamu mah enak, kamu punya privilege segala macam. Woi, jelas tidak gitu ya. Kita juga pernah di tahap seperti itu, tapi ya kita berusaha buat berdamailah dengan keadaan, karena berdamai dengan keadaan itu adalah seni paling indah untuk mencapai sebuah kebahagiaan gitu sih. Kalau momen yang paling berkesan itu saya pernah menjadi MC ya, acara pelepasan KKN di UIN ya. Itu kurang lebih di depan mahasiswa kurang lebih 6.400 sekian. Jadi itu kayak kita gimana caranya kita tetap enjoy nih, kan kayak saya punya kawan ya, dia akhwat gitu kan. Nah jadi kita nih kayak berusaha buat mencairkan suasana ya. Itu sulit banget ternyata. Yang memang awalnya kayak gugupan karena memang banyak banget ya. Dan situ kita kayak ya sudahlah, kita bisa enjoy aja, yang penting kita bisa menggait suasana tuh jangan ceria gitu sih. Dan juga yang mungkin yang kedua tuh pernah menjadi MC ini sih di Hotel Grand Mercure. Itu kita acara kayak pilkada ya, serentak yang kemarin presiden itu, kita jadi ngobrol dari situ. Jadi kayak wah ini berkesan banget nih gitu sih. Ya saya kira pada saat itu ya, saya kira tuh masanya ini masih perlu banyak berlatih lagi gitu ya. Banyak berlatih lagi, dan gimana caranya saya ini berlatih tapi juga bisa melatih gitu. Nah makanya saya sangat memilih Akira sebagai tempat saya latihan. Dan walaupun saya mentor pun, kadang pun saya juga perlu latihan gitu. Entah itu tentang materi-materi yang ada gitu ya. Karena memang beberapa yang saya ajari gitu ya, itu ternyata ada loh ilmu yang saya ambil. Apakah tentang teorinya kah, ataupun memang tentang pembahasan yang sebelumnya belum saya pernah lakukan gitu ya. Dan itu ternyata memang benar penting buat kita belajar dimanapun kita berada sih gitu. Kalau yang paling menyenangkan ya, itu saya bisa belajar, tapi nggak kayak belajar, gitu ya. Misalkan saya tadi membahas tentang pertanian ya sama kakak yang tadi barusan saya ajar, itu ternyata pengetahuannya tuh memang sebanyak itu yang perlu saya ketahui. Gimana cara nanam tumbuhan yang baik. Kalau tentang perubahan, saya seneng banget gitu, karena saya mikir kayak wah ternyata saya bisa loh memperbaiki generasi-generasi yang memang perlu diperbaiki gitu ya. Dan ya itu suka banget ketika dia tuh udah bisa mulai dari yang awalnya gagap ya pada saat berbicara, bahkan dia nggak mau natap orang, sampai dia tuh bisa ngomong ya, bahkan dia bisa merangkai kata-kata dengan saya kasih tantangan, coba kamu silahkan rangkai kata misalkan hama gitu ya, itu kurang lebih 3 menit dia berbicara, dan itu alhamdulillah bisa. Dan tadi saya habis praktekkan, ternyata memang ada perubahan dari kurang lebih 5 pertemuan ini sih gitu. Ya mungkin untuk diri saya dulu ya, Yaksha, ternyata sedihnya kamu dulu itu bakal ada baiknya buat masa depan. Yaksha, terima kasih udah bisa kuat menjalani rintangan-rintangan yang telah kamu lalui. Yaksha, maaf jika memang diri ini belum bisa maksimal dalam merangkul dirimu. Dan terimalah apapun yang ada saat itu yang kamu rasakan. Karena pada dasarnya segala hal yang kamu lakukan itu baik. Dan terima saja. Dan berdamailah dengan keadaan. Karena jika kamu berdamai dengan keadaan, itu adalah sebuah seni untuk kita bisa melakukan satu kebahagiaan gitu sih.